Nah, saya lanjutkan lagi recordnya ini. Saya barusan klik record lagi. Sekarang yang future. Jadi nanti gampang ya. Ketika kalian lihat recordingnya dipisah-pisah aja. Ada yang forward, ada yang option. Nah, yang ketiga kita mau bahas future sekarang. Mari kita lihat apa itu kontrak future ya. Coba dibaca sebentar. Ini adalah soal tentang future. Kita lihat apa lagi bedanya. Sama ya. Halnya di sini yang diceritakan ceritanya masih mau beli minyak. Kemudian kita lihat di sini menandatangani kontraknya future untuk membeli 4.200.000 galon minyak pada harga 1,4007 per galon. Tanda tangannya tanggal 1 Desember, tapi baru diantarkan nanti 31 Januari. Berarti 1 Desember ke 31 Januari. Tiap kontrak itu untuk membeli 1.000 barrel minyak setara dengan 42.000 galon. Perusahaan ini membeli 100 kontrak. Kemudian diketahui di sini harus ada margin awal yang dibayar. Margin awal yang dibayar adalah 100 kali 100 kontrak berarti 10.000. Diketahui nanti 31 Desember ada harga yang sudah disepakati tadi, kan 1,4007. Nanti berubah tanggal 31 Januari harganya jadi 1,4050. Diketahui spot rate-nya waktu tanggal 31 Januari 1,3995. Kemudian kenapa kok di sini jadinya 4.200.000 galon? Karena beli 100 kontrak, satu kontrak itu 42.000 galon. Kalau kita beli 100 kontrak, berarti 42.000 kali 100 ya ini 4.200.000 galon. Coba kita lihat ya selanjutnya. Saya coba jelaskan dari sininya aja. Biar lebih mudah yang soal cerita tadi bagaimana kalau kita buat dalam tabel saja. Ada 3 tanggal yang terlibat. 1 Desember itu tanda tangan kontrak future. 31 Januari itu berakhirnya kontrak future. Dari 1 Desember menuju 31 Januari, ternyata melewati tutup buku. Tutup bukunya 31 Desember. Kita kumpulkan rate-rate-nya dari soal semua ini. 1,4007, 1,4050, dan 1,3995 itu semua sekali lagi dari soalnya. Nah, coba kita kalikan sih. Dapat dari mana angka 5882940, 5901, 5877900. Coba sih itu dapat dari mana-mananya. Ada yang sudah mencoba mengalihkan? Dapat dari mana angka-angka di sana? Siapa yang sudah mencoba mengalihkan? 4.200.000 dikali 1,4. Betul ya? 1.400. Jadi yang Angelina Morin tadi bilang itu betul. Ini setiap rate-nya 1,4 kalikan 4.200.000. Nanti 1,4 lagi kalikan 4.200.000. 1,3 kalikan 4.200.000. Nanti kalian akan menemukan yang angka-angka 555 jutaan yang di bawah itu. Nah, terus ayo cari lagi. Dapat dari mana? Kira-kira 18.060 itu. 18.060. Change in future contract. Berarti dapat dari mana tuh? Selisihkan, saya bantu taruh di sini aja. Selisihkan ini, selisihnya 5882, 940, dan 5901 ya. Selisihnya 5882 sama 940. Terus dapat dari mana 23.100 ini berarti? Selisihnya selanjutnya lagi nih, berarti selisihnya 5901 dan 5877.900. Coba diamati dulu sebentar. Jadi setelah kita kalikan dengan 4.200.000, kalikan aja dengan 4.200.000,
kalian akan menemukan angka-angka yang 5 jutaan itu kan. Lalu diselisihkan aja, ini sama ini selisihnya 18.000. Kotak yang tengah sama yang kanan selisihnya 23 ribuan. Coba diamati dulu. Sudah dapat itunya? Sudah dapat angka-angkanya? Ada yang masih mau ditanyakan dulu? Saya tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut kalau gitu. Tapi memang ngomongin selisih ya. Kenapa kok ini positif, kok ini negatif? Siapa yang bisa cerita? Kenapa kok ini untung, kenapa kok ini rugi? Siapa yang mau cerita? Untung ruginya seperti apa? Abian mungkin mencoba seperti yang tadi sudah ditanyakan sebelumnya itu Abian mungkin mau mencoba. Kenapa kok yang 18.000 untung? Kenapa kok yang 23.000 rugi? Mungkin mau mencoba. Enggak, Bu. Oh, kok enggak? Kok menyerah? Ayo coba Abian. Gimana? Di sini dibaca dulu biar enggak kebalik untuk ruginya. Dibaca dulu. Penjual apa pembeli? Ini loh. Pada bulan Februari, utility sells all the oil. Berarti kan penjual. Oke. Terus penjual itu gimana tadi? Ini lihat ini 1,4007 jadi 1,4050. Future itu harganya selalu berubah-ubah ikut rate future-nya. Jadi kalau Abian 1,4007 akhirnya berubah jadi 1,4050, berarti rate-nya semakin apa ini? Rate-nya semakin apa? Dari 1 Desember ke 31 Desember Bertambah. rate-nya semakin bertambah. Nah, kalau kita jadi penjual, harganya ikut bertambah. Artinya apa? Untung. Coba lanjutkan lagi. Dari 1,405 jadi 1,3. Berarti rate-nya bagaimana di kondisi masa depan future-nya? Turun. Penjual, kalau rate-nya turun, artinya apa? Iya. Rugi. Ya, caranya begitu ya. Jadi kenapa di sini 18.000-nya ketemu untung? 18.000-nya ini ketemu untung, 23.000-nya ketemu rugi. Caranya seperti itu. Kalau kita netokan 18 sama minus 23, ternyata kita rugi. Jadi secara keseluruhan kontrak ini rugi. Ini cara mencatatnya ya. Pertama kali membeli kontrak future, debitnya future kontrak, kemudian kreditnya kas. Nah, terus yang tadi Abian bilang untung ini positif 18.000 karena untung maka future-nya di debit, kemudian OC-nya di kredit. Yang 31 Januari karena rugi minus 23 kebalik berarti OC-nya yang di debit, future-nya yang di kredit. Kira-kira begitu. Nah, nanti waktu 31 Januari ini tanggal spesial. Karena ini adalah tanggal terakhirnya kontrak tersebut. Kontrak ini digunakan untuk apa? Memang kita bakalan menjual, tapi kita harus beli dulu barangnya, baru bisa kita jual. Makanya di sini kita beli dulu barangnya, inventory to cash. Ikut 5877900 alias harga yang terbaru. Jadi ini ciri-ciri future ya. Membeli inventorinya ini menggunakan harga pasar di masa depannya, yaitu harga di 31 Januarinya. Makanya namanya future. Kalau dari tadi kalian amati, kan kita present value kan. Kalau yang ini malah enggak. Ini malah pakai nilai yang di masa depannya. 5877900 itu nilai di masa depannya yang ini. Yang 31 Januarinya ini. Nah, terus terakhir dapat dari mana cash to future contract? Coba saya mau tambahkan catatan di sini. Dapat dari mana cash to future contract-nya? Mari kita hitung bersama-sama future contract-nya. Future contract-nya itu berarti, kita lihat, pertama kali future contract-nya itu muncul di debit 10.000. Kemudian di debit lagi 18.
Dikredit 23.100, dikredit 49.60. Coba sih kita isi. Berapakah 28.060, kemudian kurangi 23.100, kurangi 49.60. Jadi ini dapatnya dari sana, sama dengan 49.60. Jadi future contract, yang cash to future contract terakhir itu untuk menghapus future contract. Sudah selesai, terakhirnya kita jual. Jadi habis kita beli, inventory to cash, terus selanjutnya kita jual. Kita jualnya, bikin jurnal penjualan, cash to sales, COGS to inventory. Misalnya dijual 2 per galon. Tadi kalau ingat ceritanya, kita kan tadi 8.400.000 itu dapat dari mana? Kalau dijual 2 per galon, sedangkan kita tadi, kita kembali ke atas ya. Kita tadi itu punya ini 4.200.000 galon. Berarti 4.200.000 galon. Kita jual senilai $2, makanya ketemu 8.400.000. Kemudian cost of sales atau COGS itu dapat dari harga belinya tadi di sini. Harga belinya 5877900 tadi. Terus kemudian terakhirnya ada 5040. 5040 itu dapat dari mana? Itu dari ini loh. Neto terakhirnya di sini loh. 5040-nya yang tadi selisihnya bulan yang ini. Bentar. Coba saya ambilkan angkanya di sini aja. Selisihnya yang 18.000 ini dibandingkan dengan selisihnya yang 23.100 ini. Kalian akan menemukan 5040. Nah, dari sana angka-angkanya. Bisa dilihat dari sana angka-angka future-nya. Ya, future-nya sudah selesai sampai di sini future-nya. Ada pertanyaan tentang future? Bu, nanti PWT yang ini di-share lagi enggak? Iya, saya share lagi yang baru ya. Ini sengaja belum ada hitungannya yang tadi, Oke. biar kelihatan prosesnya. Bu. Ya, nanti PPT-nya akan di-share, kemudian rekamannya juga akan di-share. Pakai cara yang kemarin ya, ternyata lebih jelas kualitasnya. Nah, saya mau akhiri dulu di sini. Saya mau selesaikan sebelum kita nyambung lagi yang terakhir swab ya.